Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah tiba-tiba dibenci oleh seseorang padahal tidak pernah melakukan apapun yang salah? Pernahkah dirasakan tatapan sinis, kata-kata miring atau sikap dingin dari orang lain tanpa alasan yang jelas? Dan anehnya, semakin berusaha melakukan yang terbaik, justru ada saja yang menaruh rasa benci, iri atau tidak suka. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Dan mengapa semakin belajar menjadi manusia yang lebih baik, semakin banyak pula hati yang tidak senang? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya membawa pada sebuah pintu besar dalam kehidupan spiritual, bahwa dalam kebencian orang lain tersembunyi hikmah yang jarang disadari, hikmah yang justru bisa menjadi titik awal perjalanan batin yang lebih dalam. Di saat hati terluka karena dibenci, sering muncul bisikan, apakah diri ini salah? Apakah langkah yang dipilih keliru? Apakah memang tidak layak untuk disukai? Namun para sufi memiliki pandangan yang jauh berbeda. Mereka mengatakan bahwa kebencian orang bukanlah tanda kehancuran, tetapi tanda kelahiran sesuatu yang baru dalam diri. Seperti bumi yang bergoncang sebelum menumbuhkan benih, seperti langit yang mendung sebelum hujan meneteskan berkahnya. Kadang manusia tidak dibenci karena keburukan, tetapi justru karena cahaya yang dibawa. Karena setiap cahaya sekecil apapun akan mengusik mata yang terbiasa dengan gelap. Setiap pertumbuhan akan mengganggu mereka yang tidak ingin berubah. Setiap langkah ke atas akan terasa asing bagi mereka yang memilih diam. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai projection, ketika seseorang memindahkan rasa takut, iri atau kekurangannya kepada orang lain. Sementara para sufi menyebutnya sebagai ikhtibar, ujian yang diberikan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memurnikan. Dan disinilah letak rahasianya. Ketika seseorang dibenci tanpa alasan, itu bukan tanda bahwa hidup sedang salah arah. Seringkali, itu justru pertanda bahwa perjalanan batin sedang bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Kebencian orang lain seringkali hadir sebagai cermin yang memperlihatkan bagaimana hati ini bereaksi. Apakah muncul amarah? Apakah ingin balas dendam? Atau justru hati tetap tenang, seperti air yang tidak terusik meski batu dilempar ke permukaannya? Dalam tradisi sufi, reaksi hati jauh lebih penting daripada perlakuan yang diterima. Karena kebencian orang lain sebenarnya tidak pernah bisa menyentuh diri kita yang sejati. Yang disentuh hanyalah ego, bagian diri yang masih ingin dihargai, dipuji, diterima, dan dimengerti. Ketika seseorang dibenci, saat itulah terlihat sisi dalam yang sedang dipanggil untuk tumbuh. Dan di momen itulah spiritualitas bekerja, diam-diam dengan cara yang lembut namun tajam. Kehidupan memberikan pelajaran tentang keteguhan, ketulusan, dan kebijaksanaan. Rumi pernah berkata bahwa luka itu adalah tempatnya cahaya masuk, dan seringkali luka yang dimaksud bukan karena manusia menghina, tapi karena manusia membenci tanpa sebab. Namun betapa banyak orang yang tidak memahami hal ini. Sebagian memilih memendam luka, sebagian mencoba membalas, sebagian lagi menjadi ragu terhadap jati diri. Padahal jika dipahami secara mendalam, kebencian orang lain adalah pengingat bahwa hidup tidak seharusnya dikendalikan oleh penilaian manusia, bahwa perjalanan spiritual bukan tentang disukai semua orang, dan bahwa kedamaian sejati tidak datang dari pujian, tetapi dari hati yang tetap bening meski diserang oleh kebencian. Di dalam jiwa setiap manusia selalu ada kebutuhan untuk diterima. Namun ketika hidup mulai mengajarkan bahwa penerimaan manusia tidak stabil, barulah seseorang belajar untuk kembali kepada sumber ketenangan yang sebenarnya. Disinilah spiritualitas bekerja, membimbing hati agar tidak roboh ketika dibenci, membuat batin tetap kokoh meski tidak dimengerti, dan menjaga jiwa tetap bersinar meski ada yang ingin memadamkannya. Karena pada akhirnya, kebencian orang hanya memiliki satu kekuatan, kekuatan yang diberikan oleh reaksi hati. Jika hati memilih damai, kebencian tidak punya tempat untuk tinggal. Jika hati memilih ikhlas, kata-kata buruk akan gugur sebelum menyentuh. Jika hati memilih tenang, kebencian berubah menjadi pelajaran, bukan luka. Dan disitulah rahasia besar itu berada, bahwa dibenci bukanlah akhir melainkan awal. Awal dari pemurnian jiwa, awal dari perjalanan spiritual yang lebih tinggi, awal dari lahirnya kesadaran baru yang lebih kuat,
lebih dalam dan lebih bercahaya. Setelah ini, akan dibahas 5 alasan mengapa seseorang patut bersyukur ketika dibenci, bukan dari sudut pandang manusia, tetapi dari perspektif spiritual dan sufi, agar kita memahami bahwa kebencian bukan ancaman, melainkan anugerah dalam penyamaran. Alasan yang pertama, kebencian adalah cara Allah untuk membersihkan hati. Dalam perjalanan spiritual tidak ada yang hadir tanpa makna, termasuk kebencian yang datang dari arah yang tidak disangka. Kadang seseorang tidak dibenci karena kesalahan, tetapi karena hidup sedang memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam. Para sufi berkata, apapun yang membuat hati bereaksi, disitulah letak pemurniannya. Kebencian orang lain datang seperti cermin yang besar, bukan untuk menunjukkan siapa diri ini, tetapi untuk memperlihatkan apa yang masih perlu dibersihkan. Ego, rasa ingin dihargai, keinginan untuk selalu dianggap benar, atau luka lama yang belum sembuh. Ketika seseorang dibenci, hati mengalami guncangan kecil. Dari guncangan itu terlihat jelas bagian mana dari diri ini yang masih rapuh. Apakah muncul amarah? Apakah muncul keinginan membalas? Atau justru ada rasa sedih karena tidak diterima? Semua reaksi itu adalah petunjuk penting. Reaksi itu seperti debu yang naik ke permukaan ketika karpet dipukul. Debu itu selalu ada, tetapi baru terlihat saat guncangan terjadi. Inilah cara Allah membersihkan hati dengan memperlihatkan apa yang perlu dibereskan. Kebencian yang datang dari luar tidak pernah bisa menyentuh jiwa sejati. Yang tersentuh hanyalah bagian luar. Topeng ego, harapan-harapan sosial yang selama ini tanpa sadar dibawa. Saat seseorang dibenci padahal tidak melakukan apa-apa, itu sebenarnya bukan tentang dirinya. Itu tentang pertumbuhan yang sedang terjadi, tentang cahaya yang mulai menguat, sehingga bayangan yang ada di sekitar merasa terusik. Para sufi memahami hal ini dengan sederhana. Semakin kuat cahaya, semakin jelas debu terlihat. Ketika hatimu mulai terang, kehidupan akan memperlihatkan debu-debu halus yang sebelumnya tidak terlihat. Ketersinggungan, rasa takut ditolak, kebutuhan untuk dianggap baik atau luka lama dari masa kecil yang masih bersemayam. Kebencian orang lain membuka pintu-pintu ini, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk pemurnian batin, karena tidak ada pertumbuhan sejati tanpa pembersihan. Dan tidak ada pembersihan tanpa sedikit rasa sakit. Namun rasa sakit yang datang karena dibenci itu bukan hukuman, itu isyarat. Isyarat bahwa hati sedang dinaikkan derajatnya. Bahwa jiwa sedang dibimbing menuju ketenangan yang lebih tinggi. Ketika seseorang tetap tenang meski dibenci, hati menjadi jernih. Ketika seseorang tetap lembut meski disakiti, jiwa menjadi kuat. Dan ketika seseorang tetap memilih kasih meski menerima kebencian, saat itulah proses pemurnian benar-benar bekerja. Rumi berkata, biarkan mereka melemparkan debu. Jika hatimu adalah cermin, debu itu hanya akan memperlihatkan betapa jernihnya dirimu. Inilah alasan pertama mengapa seseorang patut bersyukur ketika dibenci. Karena kebencian adalah pembersih yang tidak diminta, guru yang tidak diundang, tetapi membawa pelajaran yang sangat dalam. Seseorang mungkin tidak pernah memilih untuk dibenci, namun hati yang sedang tumbuh akan selalu diberi pengalaman yang dapat memurnikannya. Dan dalam setiap kebencian yang datang, selalu ada bisikan halus, lihatlah ke dalam. Alasan kedua, kenapa harus bersyukur saat dibenci? Karena dengan kebencian menunjukkan bahwa seseorang sedang bergerak naik. Dalam kehidupan tidak ada cahaya yang muncul tanpa bayangan. Tidak ada langkah yang membawa perubahan tanpa menimbulkan rasa terganggu bagi mereka yang masih berada di level lama. Seringkali, saat mulai menunjukkan kebaikan, ketulusan atau kebijaksanaan, reaksi dari sekeliling tidak selalu hangat. Sebaliknya, semakin seseorang tumbuh, semakin banyak hati yang terasa resah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda yang lembut namun jelas dari kehidupan, bahwa langkah sedang menuju tingkat yang lebih tinggi. Para sufi mengatakan, jika tidak ada yang menentangmu, mungkin tidak ada pertumbuhan yang terjadi. Setiap perubahan sekecil apapun memicu getaran di sekitar. Hati orang yang masih terikat pada ego, iri atau kebiasaan lama akan terasa tidak nyaman. Dan kenyamanan itu sering diterjemahkan menjadi kebencian, sindiran atau bahkan permusuhan. Kebencian orang lain sering kali muncul dari ketakutan mereka sendiri. Takut kehilangan kontrol, takut terluka oleh cahaya yang lebih terang,
takut menghadapi bayangan diri yang muncul karena cahaya itu. Inilah rahasia yang jarang disadari. Kebencian bukan tentang diri, tetapi tentang mereka. Ketika seseorang dibenci, itu menandakan bahwa langkah yang diambil tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itu berarti ada pertumbuhan yang tidak bisa diabaikan, dan setiap pertumbuhan sejati akan menimbulkan resistensi di sekeliling. Di sini muncul pelajaran halus namun kuat dari perspektif Sufi. Semakin banyak yang tidak menyukai, semakin dekat dengan kebenaran dalam diri. Mereka yang iri atau membenci, tanpa sadar membantu menunjukkan bahwa perjalanan sedang pada jalur yang benar. Seperti badai yang menguji kekuatan pohon, atau arus yang menguji ketahanan batu karang. Bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa akar sudah cukup dalam untuk bertahan. Ketika hati mulai menerima hal ini, setiap kata kebencian berubah bentuk menjadi sinyal. Sinyal bahwa langkah sedang naik, sinyal bahwa cahaya semakin kuat, sinyal bahwa perubahan batin sedang berjalan dengan tepat. Dalam tradisi Sufi, ini juga dikenal sebagai maqam ikhtibar, tahap ujian yang menunjukkan kemajuan spiritual. Jika hati tetap tenang, meski badai kebencian datang, itu pertanda bahwa pertumbuhan telah terjadi. Dan pertumbuhan yang sejati jarang muncul tanpa ujian. Rumi pernah menulis, cahaya yang keluar dari hati yang bening akan selalu menyingkap bayangan di sekitarnya. Jika tidak ada yang menyingkap bayangan itu, cahaya itu belum cukup terang. Ini artinya, kebencian orang lain adalah indikator tak terlihat dari kemajuan batin. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk menegaskan bahwa perjalanan sedang berjalan ke arah yang lebih tinggi. Ketika langkah mulai berbeda dari kebanyakan orang, itu normal jika ada yang tidak menyukai. Bahkan seringkali, semakin penting misi hidup, semakin kuat tantangan dari sekitar. Di titik ini, hati yang memahami bisa berkata, terima kasih atas kebencian itu. Kau membantu menunjukkan bahwa cahaya sedang menyala. Dengan pemahaman ini, kebencian orang lain tidak lagi menakutkan, tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan menjadi alat refleksi. Apakah langkah yang diambil sejati? Apakah hati tetap murni? Apakah tujuan tetap jelas? Kebencian tidak bisa menghentikan pertumbuhan, hanya bisa menguji apakah pertumbuhan itu nyata. Dan mereka yang bertahan, yang tetap lembut meski diterpa kebencian, akan menemukan bahwa resistensi itu sendiri menjadi bukti bahwa diri sedang naik. Jadi alasan kedua mengapa bersyukur ketika dibenci, karena kebencian adalah tanda bahwa perjalanan spiritual sedang bergerak naik, bahwa cahaya mulai menyingkap bayangan, dan bahwa pertumbuhan sejati sedang berlangsung meski diselimuti ujian. Ketika hati menyadari hal ini, setiap tatapan tidak suka, setiap kata miring dan setiap bisikan kebencian akan diterima bukan sebagai luka, tetapi sebagai pembimbing yang lembut. Alasan yang ketiga, yaitu karena kebencian orang lain mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada manusia. Dalam kehidupan, sangat wajar mencari penerimaan dari orang lain. Hati sering merasa lega ketika disukai, senang ketika dipuji, dan tenang ketika dianggap baik. Namun ketika seseorang dibenci, tanpa sebab rasa nyaman itu hilang seketika. Hati mulai gelisah, pertanyaan muncul, apa yang salah? Dan secara alami, muncul dorongan untuk memperbaiki diri demi diterima. Disinilah pelajaran penting dari perspektif Sufi. Hidup bukan tentang diterima semua orang, bukan tentang selalu disukai. Hidup adalah tentang mengenal dan menundukkan ego, agar hati kembali hanya bergantung pada Allah, bukan manusia. Para Sufi menekankan konsep tawakul, penyerahan diri penuh kepada Allah. Ketika hati terlalu tergantung pada penilaian manusia, kedamaian itu rapuh. Satu kata miring, satu tatapan tidak suka bisa mengoyak stabilitas batin. Namun ketika hati belajar berdiri di atas penerimaan Allah, kebencian manusia tidak lagi memengaruhi. Kebencian orang lain menjadi cermin untuk melihat apakah ketenangan hati tergantung pada pujian manusia. Apakah kebahagiaan dibangun di atas penerimaan sosial? Atau apakah kedamaian berasal dari sumber yang lebih tinggi, tak tergoyahkan oleh siapapun? Ini adalah momen krusial dalam perjalanan spiritual. Saat hati belajar melepaskan ketergantungan pada manusia
barulah kedamaian sejati lahir. Tidak perlu membalas, tidak perlu membela diri, dan tidak perlu merasa tersakiti. Semua kebencian yang datang hanya menjadi alat pembelajaran. Rumi pernah menyinggung hal ini. Jika hati tergantung pada pujian, ia akan menderita. Jika hati tergantung pada Tuhan, semua serangan menjadi guru. Bayangkan hati seperti pohon yang akarnya kuat. Angin badai, hujan deras, bahkan guncangan gempa tidak mampu menumbangkannya. Kebencian orang lain adalah badai yang menguji keteguhan pohon itu. Jika akarnya bergantung pada manusia, pohon akan roboh. Jika akarnya bergantung pada Allah, pohon tetap tegak, bahkan bertumbuh lebih kokoh. Kebencian juga membuka mata bahwa banyak orang tidak akan memahami perjalanan spiritual, bahwa cahaya yang dimiliki akan selalu mengganggu bayangan yang nyaman bagi mereka, dan bahwa damai sejati tidak lahir dari penerimaan orang, tapi dari kedamaian hati sendiri. Di titik ini, kebencian berubah fungsi. Dari sumber luka menjadi alat pembebasan. Dari penghambat menjadi guru yang menuntun pada keteguhan batin. Ketika hati memahami rahasia ini, rasa sakit dari kebencian tidak lagi menimbulkan keresahan. Sebaliknya, hati bersyukur karena melalui pengalaman itu, ego mulai dilepaskan, ketergantungan pada manusia perlahan sirna, dan kedamaian batin mulai tumbuh. Bahkan, kebencian yang hadir secara tak terduga sering menjadi pintu menuju kedalaman spiritual yang selama ini tersembunyi. Semakin sering hati belajar untuk tidak tergantung pada penerimaan orang, semakin jelas cahaya ketenangan ia berasal dari Allah. Dengan demikian, alasan ketiga mengapa bersyukur ketika dibenci adalah kebencian mengajarkan hati untuk kembali pada sumber yang sejati, agar tidak lagi bergantung pada manusia. Dan di saat hati belajar ini, kebencian kehilangan kekuatan untuk menyakiti, karena semua kekuatan sudah dialihkan kepada Allah. Rumi mengingatkan, cinta manusia adalah pelengkap bukan sumber. Jika sumber berada di Tuhan, semua kehilangan manusia hanya akan memperkuat hati. Kebencian yang dulunya terasa mengganggu, kini menjadi pengingat lembut bahwa kedamaian sejati berada di dalam diri bukan di mata orang lain. Bahwa berjalan dengan cahaya hati lebih penting daripada berjalan dengan persetujuan semua orang. Alasan yang keempat, karena kebencian membentuk keteguhan spiritual. Dalam perjalanan spiritual, keteguhan hati bukan sesuatu yang lahir secara instan. Keteguhan lahir dari ujian, dari cobaan, dan dari pertemuan dengan hal-hal yang tidak nyaman. Salah satu ujian paling halus dan paling kuat adalah kebencian orang lain. Ketika dibenci tanpa alasan, hati diuji. Apakah akan terombang-ambing, mudah marah, atau terjatuh dalam putus asa? Atau apakah tetap tenang, tetap lembut, tetap bersinar meski diterpa badai? Para sufi menjelaskan bahwa hati yang mudah goyah belum mencapai makam sabar yang sejati. Makam sabar bukan sekadar menahan emosi. Ia adalah keteguhan batin yang tetap utuh di tengah badai, kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, dan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh kata-kata miring atau tatapan sinis. Kebencian orang lain menjadi alat yang sempurna untuk membentuk keteguhan ini. Bayangkan sebuah pohon muda yang ditanam di tanah lembut. Jika selalu dilindungi, akarnya tetap dangkal. Namun jika diterpa angin, hujan, dan badai, akarnya terdorong lebih dalam dan batangnya semakin kokoh. Hati pun sama. Kebencian adalah badai yang mendorong akar keteguhan tumbuh lebih dalam. Rumi pernah menulis, "Jangan menangisi kebencian orang. Biarkan ia menguji keteguhanmu, dan engkau akan menemukan dirimu lebih kuat dari sebelumnya." Setiap kata yang menusuk, setiap tatapan yang menusuk hati, sebenarnya adalah pelajaran terselubung bahwa ketenangan bukan berasal dari lingkungan yang ramah, tapi dari kekuatan yang lahir dari dalam. Disinilah rahasia spiritual yang mendalam. Orang yang dibenci tidak perlu membenci kembali. Justru dengan tetap lembut dan tidak terpengaruh, keteguhan batin tumbuh secara alami. Kebencian kehilangan kekuatannya, dan hati mulai belajar untuk tidak tergantung pada persetujuan atau penerimaan orang lain. Proses ini tidak mudah. Sering muncul rasa sakit, kecewa, atau keraguan. Namun setiap kali hati berhasil melewati badai, ada sebuah kemenangan halus.
Kemenangan atas ego, atas rasa ingin membalas dan atas kebutuhan untuk selalu diterima. Keteguhan yang lahir dari pengalaman dibenci berbeda dengan keteguhan yang lahir dari pujian. Keteguhan dari pujian mudah goyah saat pujian berhenti. Keteguhan dari ujian, kebencian, dan tantangan justru tahan lama. Ia menjadi inti yang tidak tergoyahkan, sumber ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kebencian orang lain juga mengajarkan satu hal lagi, bahwa hidup bukan tentang mencari persetujuan, tetapi tentang tetap setia pada kebenaran hati sendiri. Dalam tradisi Sufi, ujian seperti ini adalah tanda bahwa jiwa sedang dibimbing menuju kedewasaan spiritual, bahwa seseorang sedang diuji bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dibentuk menjadi kuat dan matang. Ketika hati belajar tetap lembut, tenang, dan damai meski dibenci, itulah saat keteguhan spiritual muncul. Tidak dari teori, tetapi dari pengalaman. Tidak dari kata-kata, tetapi dari hidup yang nyata. Dengan memahami alasan ini, kebencian orang lain berubah menjadi guru yang paling efektif. Guru yang tidak bisa diganti, guru yang mengajarkan keteguhan, guru yang menunjukkan bahwa damai sejati lahir dari batin yang kuat, bukan dari penerimaan manusia. Dan disitulah kunci pentingnya, bahwa setiap kebencian yang diterima bukanlah ancaman, melainkan alat untuk membentuk keteguhan spiritual yang tahan terhadap apapun dalam hidup ini. Alasan yang kelima, kenapa harus bersyukur ketika dibenci? Karena kebencian membuka jalan menuju cinta yang lebih besar. Dalam tradisi Sufi, setiap luka adalah pintu menuju cahaya. Setiap kebencian yang datang, setiap kata yang menusuk hati bukan sekadar ujian. Ia adalah panggilan halus dari kehidupan untuk menemukan sumber cinta yang lebih dalam dan lebih sejati. Saat dibenci, hati seringkali merasa terluka dan tersisih. Secara alami muncul pertanyaan, bagaimana mungkin ada orang yang membenci tanpa alasan? Namun di balik kebencian itu, tersimpan rahasia yang jarang disadari, bahwa cinta sejati tidak lahir dari penerimaan manusia. Cinta sejati lahir dari hati yang menemukan sumbernya sendiri, dari Allah, dari cahaya yang ada di dalam. Para Sufi percaya bahwa kebencian manusia mengajarkan satu hal penting, bahwa kebahagiaan dan cinta tidak boleh bergantung pada orang lain. Jika cinta dan kedamaian bergantung pada penerimaan manusia, hati akan selalu rapuh. Namun jika hati belajar mencintai tanpa syarat, bahkan kebencian sekalipun menjadi guru yang membimbing menuju cinta sejati. Rumi pernah menulis, kadang kebencian orang lain adalah cermin yang menunjukkan bahwa cinta sejati ada dalam diri sendiri. Ketika dibenci, hati memiliki kesempatan untuk memahami kelembutan yang tidak tergantung pada balasan, merasakan kasih yang tetap hadir, meski tidak dihargai, membuka diri terhadap cinta yang lebih luas, bukan hanya dari manusia yang terbatas. Ini adalah perjalanan dari cinta duniawi menuju cinta ilahi, dari kelekatan pada pujian dan penerimaan manusia, menuju kedalaman spiritual yang abadi. Kebencian membuka pintu bagi refleksi mendalam. Apakah cinta selama ini bersyarat? Apakah kedamaian hati selama ini tergantung pada orang lain? Atau apakah hati mampu tetap lembut dan penuh kasih, meski dunia tampak menentang? Inilah esensi yang diajarkan para Sufi, bahwa kebencian manusia bukanlah akhir dari cinta, tetapi jalan menuju cinta yang lebih besar. Cinta yang tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibatalkan, dan tidak bisa dirampas oleh kata-kata atau tindakan manusia. Bahkan saat hati mampu tetap mencintai, tetap lembut, dan tetap damai meski dibenci, ia menemukan kebebasan sejati. Kebebasan dari ketergantungan pada penilaian orang, kebebasan dari ego yang ingin selalu diterima, dan kebebasan untuk hidup selaras dengan cahaya yang sejati di dalam diri. Para Sufi menyebutnya maqam mahabbah, tahap di mana cinta menjadi murni, tidak terikat dan tidak bergantung. Disinilah kebencian yang dulu terasa menyakitkan berubah menjadi guru yang paling bijak, yang mengajarkan bahwa cinta yang sejati bukan dari dunia, bukan dari manusia, tetapi dari sumber yang abadi. Dan di saat hati memahami rahasia ini, rasa sakit dari kebencian berubah bentuk, menjadi pelajaran, menjadi cahaya, menjadi pengingat bahwa setiap cobaan adalah langkah menuju kedalaman cinta yang lebih luas, lebih murni, dan lebih abadi. Oleh karena itu, alasan kelima mengapa bersyukur ketika dibenci adalah karena kebencian membuka jalan menuju cinta yang lebih besar.
yang lahir dari hati yang murni dan tidak tergantung pada manusia, tetapi pada sumber ilahi yang sejati. Rumi pernah menutup pemikirannya dengan kata-kata lembut. Biarkan mereka membenci. Jika hati tetap terbuka, cinta sejati akan menemukan jalannya sendiri. Disinilah titik puncak perjalanan, bahwa setiap kebencian meski terasa berat adalah undangan untuk mencintai lebih dalam, lebih luas dan lebih murni daripada sebelumnya. Dan mereka yang mampu melihat kebencian sebagai guru, menemukan bahwa dunia ini tidak pernah bisa menahan cahaya cinta yang sejati dalam hati. Setelah memahami 5 alasan mengapa bersyukur ketika dibenci, terlihat jelas satu benang merah. Kebencian bukanlah ancaman, bukan juga tanda kehancuran. Ia adalah guru terselubung, cermin bagi batin dan jalan menuju pemurnian jiwa. Dan dari kebencian itu, hati belajar untuk membersihkan diri dari ego dan keterikatan, menyadari pertumbuhan dan langkah menuju cahaya yang lebih tinggi, tidak bergantung pada penerimaan manusia, tapi kembali pada sumber ilahi, membentuk keteguhan spiritual yang tahan badai. Menemukan cinta sejati yang lahir dari kedalaman hati, bukan dari dunia. Semua itu mengajarkan satu hal penting, bahwa kebencian orang lain adalah rahmat yang tersembunyi, yang membimbing hati untuk lebih bijak, lebih lembut, dan lebih damai. Dan jika pembahasan ini membuat hati lebih damai, silakan tulis di kolom komentar angka 77 dan rasakan maknanya. Dalam numerologi spiritual, angka 77 melambangkan kebangkitan spiritual dan kesadaran batin, perjalanan menuju kedalaman hati, dan pencarian kebenaran sejati, penguatan intuisi dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Dengan menulis angka 77, itu menjadi simbol niat untuk menerima setiap pengalaman hidup, termasuk kebencian, sebagai guru spiritual, sebagai pengingat bahwa setiap ujian membawa pertumbuhan dan cahaya. Hidup tidak selalu nyaman, dan tidak semua orang akan menyukai perjalananmu. Namun setiap cobaan, setiap kebencian adalah pintu menuju kedamaian yang lebih tinggi. Yang harus dilakukan hanyalah tetap lembut, tetap bening, dan tetap berjalan dengan cahaya hati. Rumi mengingatkan, biarkan dunia menentang. Jika hati tetap terbuka, cahaya tidak akan pernah padam. Semoga setiap hati yang mendengar, menemukan ketenangan, mengubah kebencian menjadi pelajaran, dan mengubah luka menjadi cahaya cinta yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.